Sinteyong rapat dengan tim pelatih jelang hadapi Vietnam. Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, sudah tiba di Jakarta sejak malam Selasa 27 Februari. Pada hari Rabu pagi, dia akan rapat dengan tim kepelatihan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Kembalinya Sinteyong juga menyiapkan Piala Asia U23 dan pertandingan lawan Vietnam tersebut dijadwalkan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Dengan laga pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan laga kedua di Stadion Maidin. Besok pagi atau pagi ini, saya rapat untuk membicarakan soal timnas U26, U23 dan juga senior, termasuk pemanggilan para pemain. Karena secara data gak jauh dari Piala Asia U23. Ujar Nova di lapangan A, Senayan kemarin. Sinteyong yang baru kembali dari liburan setelah Piala Asia 2023. Sebelumnya singgah di Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela timnas di masa mendatang. Namun Nova belum dapat memastikan apakah ada nama-nama pemain yang akan diproses. Karena hal ini masih akan dibahas oleh Sin dengan PSSI setelah kedatangannya di Indonesia. Pembahasan tentang pemanggilan pemain untuk Piala Asia U23 juga akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan dinamika sepak bola Indonesia saat ini. Terkait dengan pemain Indonesia U23, beberapa klub telah menyatakan penolakan untuk melepaskan pemainnya karena Piala Asia U23 berada di luar jadwal FIFA. Matt Baker, pemain Melbourne City yang bisa gabung timnas U16. Pemain Melbourne City bernama Matt Baker dikonfirmasi menjadi salah satu pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas U16. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora, Hamdan Hamidan, baru saja menyerahkan database para pemain keturunan untuk timnas U16 Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, ia secara simbolik menyerahkan database tersebut kepada pelatih timnas U16 Indonesia saat ini, yaitu Nova Arianto. Dalam unggahannya, terdapat foto salah satu pemain yang bernama Matt Baker. Hamdan Hamidan pun juga mengkonfirmasi bila Matt Baker adalah bagian dari salah satu pemain keturunan untuk timnas U16. Ia sendiri merupakan pemain klub Australia, Melbourne City. Melbourne City sendiri bisa dibilang sepupu dari Manchester City karena tergabung dalam grup yang sama, yakni City Football Group. Dilansir dari Southeast Asian Talent, Matt Baker merupakan pemain serbabisa yang mampu berperan sebagai bek tengah, bek kiri, dan juga gelandang tengah. Ia sendiri punya nama lengkap Matthew Sitorus Baker. Pemain berusia 16 tahun itu memiliki darah campuran Australia-Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas U16, Nova Arianto, sangat terbuka untuk memanggil para pemain keturunan. Kemungkinan itu selalu ada. Saya bilang untuk jadi pemain tim nasional yang punya hak dan kewajiban adalah semua pemain Indonesia yang punya paspor Indonesia. Mereka punya hak untuk itu, kata Arianto kepada awak media termasuk di lapangan B Senayan pada hari Senin 19 Februari. Benarkah striker keturunan ini siap perkuat timnas Indonesia? Salah satu penyerang keturunan terpantau memfollow akun Instagram PSSI. Dan pemain yang dimaksud adalah Dean Zandbergen yang saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan saat ini ia menjadi salah satu pemain yang dikabarkan akan merapat ke timnas Indonesia. Salah satu sinyal telah diberikan pemain berusia 22 tahun itu. Ia pun terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagramnya. Meski belum terbukti kebenarannya, rumor merapatnya Dean Zandbergen ke timnas Indonesia menjadi kabar baik. Seperti diketahui, saat ini skuad Garuda memang masih membutuhkan sosok pemain depan. Jika benar ia tengah didekati PSSI, hal itu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Karena pelatih Sinteyong memiliki banyak opsi di lini depan untuk timnas di luar Ahmad dan Sananta,
Rafael Struijk, dan juga Ragnar Oratmangun. Dilansir dari laman Transfermarkt pada hari Selasa 27 Februari, ia tercatat sudah tampil sebanyak 20 kali untuk Sparta Rotterdam U21. Dan dia sudah mencetak 5 gol dan 4 assist untuk timnya sejauh ini. Selain Dean Zandbergen, sejumlah nama juga tengah dikaitkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Salah satu yang cukup santer dibicarakan adalah pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, yang kabarnya sudah melakukan kontak dengan pihak PSSI. Stefano Lillipali sulit balik ke timnas Indonesia karena ini. Pemain Borneo FC, Stefano Lillipali, sepertinya masih memiliki peluang kecil untuk kembali memperkuat timnas Indonesia meski tampil apik di Liga 1 2023-2024. Seperti yang diketahui, Stefano Lillipali tampil menggila bersama Borneo FC pada musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu seperti tak berhenti berkontribusi dalam gol-gol Borneo FC. Terakhir, Stefano Lillipali sanggup mengukir 2 assist dan 1 gol. Hal itu terjadi pada laga pekan ke-26 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 saat Borneo FC menjamu Bayangkara FC. Tanggal 26 Februari tahun 2024, Borneo FC mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. Atas Bayangkara FC, catatan apik tersebut sekaligus membuat Stefano Lillipali selalu berkontribusi dalam 3 laga terakhir. Borneo FC, dari 3 laga tersebut, pemain bernomor punggung 14 itu mencatatkan 2 gol dan 5 assist. Secara total, Stefano Lillipali telah membuat 11 gol dan 16 assist di sepanjang Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 sejauh ini. Namun sayang, penampilan apik Stefano Lillipali tersebut sepertinya belum bisa membuatnya kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari satu pernyataan Shin Tae-yong pada bulan Desember tahun lalu. Kala itu, Shin Tae-yong tak memanggil Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023, alasannya bukan karena penampilan sang pemain, namun lebih ke stamina. Bahkan Shin Tae-yong sendiri sempat mengakui bahwa Stefano Lillipali memang bermain bagus di Liga. Menpora soal klub yang tolak lepas pemain ke timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo,